Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-25, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang upah hidup takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab begitu banyak kali firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya harus hidup takut akan Dia. Firman Allah menuntut supaya umat-umatnya hidup takut akan Dia. Satu kali ada orang yang mengomentari topik renungan atau video renungan di dalam channel ini saudara. Mereka berkata, untuk apa takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Dengar saudara, firman Allah yang menegaskan bahwa kita harus hidup takut akan Dia. Firman Allah yang menuntut kita untuk hidup takut akan Dia. Nah, hanya persepsi kita harus benar. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Takut akan Tuhan itu maksudnya bukan berarti kita takut dan lari daripada Tuhan. Makin kita takut akan Tuhan, harusnya kita makin dekat kepada Tuhan. Karena takut, kalau bagi saya, takut akan Tuhan itu adalah takut melakukan dosa. Takut akan Tuhan itu adalah hidup melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang setia beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan pendeta, iya. Takut akan teman segereja, iya. Atau segan, bisa dibilang segan. Atau lebih menghargai pendeta daripada Tuhan, itu banyak. Contohnya satu kali saudara, saya menekankan kepada para pelayan-pelayan di gereja saya bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan. Maka kita harus jaga kesehatannya, kita jaga supaya tubuh kita sehat dan kita bisa maksimal melayani Tuhan. Jadi saya berkata, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, maka saudara tidak akan merokok. Dan saya menegaskan bahwa pelayan-pelayan itu apalagi. Dan kemudian ada seorang anak Tuhan yang saya libatkan untuk pelayanan saudara. Lalu kemudian melalui pemuritan dan akhirnya dia terlibat pelayanan karena dia berkata dia sudah bebas dari rokok. Tetapi ternyata satu kali saya datang kunjungan ke rumahnya. Waktu itu kalau tidak salah dalam event tahun baruan saudara, kami mau datang berkunjung ke rumahnya. Betapa kagetnya saya ketika saya datang dari jauh, saya sudah melihat dia sedang menjemur sesuatu di depan rumahnya sambil merokok. Waktu itu saya serba salah.
Kalau saya tegur, mungkin dia tidak akan berani lagi ke gereja pun. Kalau saya tidak tegur, dia hidup dalam kemunafikan. Jadi waktu itu aku datang dan tiba-tiba dia melihat saya. Saya dari tadi sebenarnya sudah melihat dia. Ketika dia melihat saya, saudara, dia langsung sembunyikan rokoknya di bawah kain. Bayangkan apa yang akan terjadi. Dia bisa terbakar, saudara. Jadi kenapa dia sembunyikan? Padahal dari tadi saya sudah tahu, dia pikir saya tidak tahu. Kenapa? Dia lebih takut lihat saya, dia lebih segan, dia lebih menghormati saya daripada Tuhan. Seharusnya kalau dia lebih menghargai Tuhan, saya tidak lihat sebagai gembalanya, dia tidak akan melakukan itu karena dia pelayan Tuhan. Itu salah satu contoh, saudara, tapi masih begitu banyak kali contoh perilaku orang-orang yang hidup beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Kelihatannya semua baik tapi penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya beribadah tapi masih berdukun dan sebagainya. Itu bukti-bukti tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan akan makin dekat dan makin intim dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, saat ini tentang kehidupan takut akan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita ini, dan saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25, mulai ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini satu tawaran bahwa siapa saja yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Artinya ada janji-janji yang Tuhan janjikan, persiapkan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini juga sebenarnya jadi perenungan ketika dikatakan siapakah yang takut akan Tuhan. Bagi konteks kita hari ini, kalau itu ditawarkan, masihkah ada orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan? Berapa banyakkah orang yang takut akan Tuhan? Artinya siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu juga bagi konteks kita mengindikasikan sulitnya menemukan orang yang takut akan Dia. Tetapi saat ini, saudara, saya rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan paling tidak, kalau selama ini saudara tidak takut akan Tuhan, artinya saudara tidak benar-benar hidup melakukan kehendak Tuhan, saudara hidup bergelimang dosa. Hari ini setelah saudara mendengarkan renungan ini, mulailah ambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam dosa, sehingga saudara makin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Itu yang perlu kita sadar, saudara. Terkadang situasi dan keadaan kehidupan kita membuat kita tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Kita kadang-kadang menjalani kehidupan kita berdasarkan logika kita. Ya, logika perlu, logika penting. Tetapi apakah saudara mau mengalami janji Tuhan atau tidak? Saya mau bertanya, mana lebih baik, perjuangan saudara atau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Pasti jauh lebih baik janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara berjuang, dengar saudara, yang saudara perjuangkan pun, kalau saudara berhasil pun, belum tentu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya sudah melihat begitu banyak orang, dia berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu, setelah itu dia peroleh itu menghancurkan hidupnya. Bayangkan, itu artinya bahwa dia berjuang untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi kalau janji Tuhan, Tuhan tahu hari esok, Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu kekekalan.
Artinya apa? Kalau sesuatu dia janjikan bagi kita, itu berdasarkan kemahatauannya, dan tentu saja itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, yang kita anggap baik untuk kita peroleh hari esok, itu belum tentu benar-benar sesuatu yang baik. Tapi kalau Tuhan anggap baik bagi kita hari esok, itu pasti yang terbaik karena dia tahu hari esok. Kita saja sebagai orang tua, saudara, kita mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, tapi kita berpikir apa dan bagaimana melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi Tuhan yang tahu hari esok dan berkuasa dan sanggup menyediakan apa saja yang terbaik bagi kita. Pasti dia akan melakukan yang terbaik. Tetapi seringkali kita yang tidak percaya benar-benar bahwa Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagi kita, sehingga jalan kehidupan yang kita tempuh adalah jalan kehidupan di luar dari kehendak Tuhan, adalah jalan kehidupan yang tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan kalau kita tidak menjalani kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, wajar saudara kalau hidup kita tidak mengalami janji Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar apa yang akan kita alami jika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita? Dikatakan ayat yang ke-12 tadi, saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Lalu janji pertama, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi janji Tuhan yang akan digenapi, yang pertama dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya berpikir saudara, bahwa yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah jalan yang benar. Bayangkan saudara, kita hidup hanya sekali, dan waktu kita hidup di dunia ini singkat. Bayangkan kalau kita hidup di jalan yang salah, makin jauh kita berjalan, makin jauh kita tersesat. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberitahukan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan menuntun orang tersebut di jalan yang benar, sehingga semakin jauh berjalan, semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik di depan. Tapi kalau kita menempuh jalan yang salah, tentu saja kita akan makin jauh dari apa yang Tuhan sudah persiapkan, janji yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi kalau Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, dan kemudian dia arahkan kita berjalan di jalan menuju kepada rancangan tersebut, maka kita akan makin dekat kepada rancangan-rancangan Tuhan. Maka kita akan mengalami rancangan Tuhan. Itulah yang akan dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan menuntun dia, Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih, jalan menuju kepada kekekalan, jalan menuju kepada janji-janji Tuhan digenapi, jalan menuju kepada kehendak Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah, menunjukkan kepada saudara langkah demi langkah jalan mana yang harus saudara pilih di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara, janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup orang yang takut akan Dia. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih menuju kepada rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, janji Tuhan, orang itu ada di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan menetap dalam kebahagiaan. Saudara tahu, saudara mengerti apa artinya menetap? Tetap di sana, di mana? Di dalam kebahagiaan. Artinya orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan sejati yang akan dia nikmati, yang akan dia alami, yang akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dia menetap di dalam kebahagiaan. Saat umurnya masih muda, dia mengalami kebahagiaan. Saat dia umurnya makin berlanjut, setengah baya, dia mengalami kebahagiaan. Saat umurnya menjadi tua, di sana pun dia mengalami kebahagiaan. Itu yang banyak tidak dialami oleh manusia, saudara.
Banyak orang di masa mudanya dia mengejar kebahagiaan, tapi di masa tuanya hancur-hancuran. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, di masa mudanya dia berbahagia. Dalam perjalanan hidupnya dia berbahagia. Bahkan di masa tuanya pun dia berbahagia. Kenapa saudara? Karena firman Allah berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia menetap dalam kebahagiaan. Menetap di dalam kebahagiaan. Dan saudara, buktinya dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Di ayat 13 bagian B di sana dikatakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya juga akan diberkati. Bahkan mereka menjadi pewaris bumi. Artinya mereka diberkati luar biasa, saudara. Bukankah itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang luar biasa melihat anak-anak cucu kita berhasil. Saya sering berkata, saudara, bahwa orang yang paling malang dalam hidup ini adalah di mana anak-anaknya mengalami kehancuran. Sehingga di masa tuanya dia melihat anak-anak yang ada dalam kehancuran, terikat narkoba, jadi premanisme, jadi gelandangan, hidup menyusahi orang lain. Bayangkan kalau anak saudara yang seperti itu. Dan di masa tua saudara, itu yang akan saudara hadapi, itu yang akan saudara lihat. Betapa menyedihkannya hidup yang seperti itu, saudara. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya diberkati, sehingga di masa tuanya pun mereka akan berbahagia karena mereka akan menyaksikan anak-anaknya diberkati. Itu sebabnya saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau saudara hidup takut akan Tuhan, bukan hanya saudara diberkati dan saudara berbahagia, tetapi anak-anak saudara juga akan diberkati. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, dan saudara akan tetap berbahagia ketika di masa tua saudara melihat anak-anak saudara diberkati. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, dan ajarkan juga kepada anak-anak saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia ada di ayat 14, di mana di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan di perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat saudara, bahwa orang yang takut akan Dia, orang itu, kepada orang itu Tuhan bergaul karib. Itu yang dari tadi saya berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan seharusnya makin dekat dengan Tuhan. Salah persepsi orang yang berkata di kolom komentar ketika mereka berkata bahwa untuk apa takut akan Tuhan, Dia Bapa yang baik, kita harus dekat dengan Dia. Iya, kita harus dekat dengan Dia. Dengan cara takut akan Tuhanlah kita akan makin dekat dengan Dia. Karena ketika kita takut akan dosa, artinya ketika kita tidak mau melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, takut melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Karena janjinya yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Ketika orang itu hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan makin karib dengan dia, Tuhan makin dekat dengan dia, Tuhan makin intim dengan dia. Itu yang akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, perjanjiannya diberitahukan kepada orang tersebut. Janji-janjinya dinyatakan bagi orang tersebut ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya semakin dekat dengan Tuhan. Adakah saudara yang saat ini mengalami hidup saudara gersang? Hidup saudara terasa jauh daripada Tuhan. Dengar saudara, kalau saudara rindu semakin dekat dengan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Takutlah melakukan dosa, tapi lakukanlah kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan bergaul karib dengan saudara. Saudara semakin intim dengan Tuhan dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Daud menegaskan bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan memberikan kebahagiaan, dan orang itu akan melihat anak cucunya pun akan berhasil.
Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dan Tuhan menyatakan perjanjiannya. Saat ini saudara, saya kembali mau menegaskan, hiduplah takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara. Apapun situasinya, apapun keadaan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara takut akan Tuhan, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara, di mana Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Perjalanan hidup kita singkat saudara. Kita hidup hanya sekali. Jangan sampai kita berjalan di jalan yang salah dan kita gagal hidup. Hiduplah di jalan yang benar. Bagaimana supaya kita bisa hidup di jalan yang benar? Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dan alamilah kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kebahagiaan itu ketika saudara takut akan Dia. Bahkan saudara akan melihat anak cucu saudara berhasil jika saudara takut akan Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan, dan Dia akan menyatakan janjinya bagi kita. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Terapkan dalam hidup saudara untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu takut melakukan dosa, tapi rindu melakukan kebenaran. Itulah hidup takut akan Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, sebelumnya saya menegaskan, ambil komitmen untuk menerapkan janji firman Tuhan, untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka
mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama-Nya, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik,
Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan,
Saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.